Ya, saudara sekalian, pelajaran pertama kita dari seri mencari obat buat Laodikia adalah penyakit Laodikia. Mari kita belajar bersama. Nah, saudara sekalian, Laodikia adalah sebuah gereja pada akhir zaman yang sangat menarik perhatian untuk kita pelajari. Sebab itu adalah zaman kita hidup. Dan Alkitab di dalam kitab Wahyu menubuatkan bahwa gereja jemaat Laodikia akan mempunyai 3 gejala. Mari kita perhatikan Wahyu 3 ayat 14 sampai 17. Ia dikatakan, dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kukuh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kemudian Yesus juga menyediakan 3 macam solusi, 3 obat buat Laodikia ini. Wahyu 3:18 Yesus katakan, dan aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi kita dapati 3 penyakit dan 3 macam obatnya. Nah, saudara sekalian, kita akan bahas keadaan Laodikia ini dengan 3 bagian. Pertama, kita akan pelajari siapa ini yang dimaksud dengan Laodikia. Yang kedua, penyakitnya apa? Yang ketiga, obatnya apa? Baik, saudara sekalian, kita mulai dengan bagian yang pertama. Siapa ini Laodikia? Nah, kalau saudara perhatikan di dalam Wahyu 1 ayat 11, maaf saya lupa ini saya kutip yang bahasa Inggris ya. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa yang kamu lihat, penglihatan ini, nubuatan ini, tuliskanlah ke dalam sebuah buku dan kirimkanlah kepada 7 gereja yang di Asia. Jadi dengan kata lain, dengan secara singkat, Tuhan memberikan penglihatan. Dan penglihatan ini Tuhan bilang dari awal sampai akhir, kirim nubuatan ini kepada 7 gereja. Dengan kata lain, sejarah gereja sejak Yesus berfirman sampai akhir itu dibagi dalam 7 gereja, 7 periode gereja. Nah, sejarah gereja, kalau ada waktu kita bisa perdalam ini, tetapi untuk singkat saya hanya akan memberitahukan bahwa Yesus memberikan nubuatan 7 gereja, yaitu gereja Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, lalu Laodikia. Hanya inilah 7 periode gereja sebelum Yesus datang. Kalau begitu, Laodikia adalah gereja paling akhir, gereja akhir zaman, gereja yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Zaman Laodikia inilah zaman di mana Yesus akan datang. Dan ini juga disebut gereja akhir zaman. Jadi saudara sekalian, kita dapat bisa mengerti bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat yang dimulai sejak 1844 sampai Yesus datang. Atau dengan kata lain adalah gereja zaman akhir. Kapankah itu? Kita hidup sekarang di 2023. Kita adalah bagian dari Laodikia. Kita hidup di periode Laodikia. Baik, saudara sekalian. Nah, Laodikia ini adalah gereja yang mau menyambut Yesus datang, tetapi dia penuh dengan penyakit, ya, kabar buruk. Dan gejala sakit yang dideritanya adalah Yesus sebutkan tadi,
Yang pertama, kamu tidak dingin dan tidak panas. Kamu suam-suam kuku. Yang kedua, gereja ini bilang, aku kaya. Dan aku memperkaya diriku. Yang ketiga, karena engkau tidak tahu bahwa kamu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi kamu tidak bisa melihat, kamu buta. Nah, 3 gejala ini Yesus tawarkan obat ya. Obat yang pertama adalah beli daripadaku emas yang murni. Beli daripadaku baju putih. Beli daripadaku pelumas mata. Nah, saudara sekalian, kita mau pelajari gejala penyakit yang dialami oleh Laodikia ini. Dan kita akan belajar mengerti obatnya, di mana kita beli obat ini. Baik, yang pertama saudara sekalian, apa artinya tidak panas, tidak dingin? Apa artinya suam? Di dalam Wahyu 3:15 dan 16 kan Yesus katakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu keadaan gereja akhir zaman. Kamu ini tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku. Saya sampai mau muntah. Ini membuat Yesus tidak senang ya. Panas dan dingin. Nah, bila mana saudara ingat bahwa mempelajari kitab Wahyu itu adalah buku simbol. Jadi kita bacanya jangan literal ya. Kitab Wahyu adalah kitab simbol, itu sebabnya simbol-simbolnya kita perlu pecahkan, kita perlu cari tahu artinya. Dan karena buku Wahyu adalah buku terakhir di Alkitab, itu seperti summary, itu seperti ringkasan dari seluruh Alkitab, jadi kita cari artinya di seluruh Alkitab. Panas, dingin, ukuran apa itu saudara sekalian? Di dalam Matius 24 ayat 12, Yesus yang sama bicara di Wahyu, juga bicara di Matius, menggunakan kata dingin panas untuk sesuatu, yaitu ukuran kasih. Mari kita lihat Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Jadi panas, dingin adalah ukuran apa? Ukuran kasih. Kalau begitu, tidak panas, tidak dingin, artinya apa? Ya seperti ada kasih, tapi juga seperti panas, tapi tidak terlalu panas juga. Mari kita lihat suasana kerohanian yang begini, Yesus pernah tegur, sampaikan kepada orang-orang Farisi ya. Jadi tidak panas, tidak dingin adalah roh Farisi. Mari kita baca apa teguran Yesus kepada gereja yang demikian. Matius 23:15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saudara sekalian, apakah menginjil sampai ke luar negeri adalah perkara yang baik? Tentu saja baik, bukan? Tetapi kenapa, apa yang Yesus salahkan? Yesus salahkan adalah kamu mencari orang untuk bertobat, bukan untuk bertobat, tetapi jadi penganut agama kamu. Jadi gereja cuma jadi cari anggota. Dan mereka jadi lebih jahat dari kamu sendiri. Artinya apa? Mereka itu tidak pernah mengalami pertobatan sejati. Jadi kalau begitu, panas tetapi motifnya salah, itulah yang dimaksud suam-suam kuku. Beragama motifnya bukan kasih, motifnya bukan bertobat, motifnya cari anggota. Panas untuk hal yang salah. Mari kita lihat contoh adalah hidupnya Paulus sendiri. Galatia 1 ayat 13 dan 14 dia katakan, sebab kamu telah mendengar hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dan ya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Apa maksudnya Paulus?
Paulus bilang, dulu ini saya adalah orang yang keras, suka menganiaya, suka membinasakan orang, suka mendiskreditkan orang. Dan saya rajin sekali memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saya rajin sekali beragama mengikuti ritual nenek moyang saya. Dengan kata lain, dia adalah seorang yang rajin beragama, tapi apa? Keras sekali. Kata lain untuk keras sekali adalah fanatisme, mudah menyalahkan orang lain, mudah berdebat, mudah bertengkar. Mereka adalah orang yang aktif beragama, tapi tanpa kasih. Apakah suasana seperti ini kita bisa lihat di gereja-gereja akhir zaman? Oh ya, kita mudah dapati hal-hal yang seperti ini. Panas untuk motif yang salah adalah suam. Yang kedua, gejala penyakit Laodikia yang kedua adalah merasa kaya, merasa cukup. Wahyu 3:17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Kaya, saudara sekalian, kaya itu simbol dari apa? Ya, sekali lagi ini kaya bukan bicara uang ya. Ini bicara adalah simbol-simbol rohani. 1 Korintus 1 ayat 15, kita pinjam bahasa Paulus untuk menerjemahkan kata kaya secara simbol. Sebab, kata Paulus, di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Maksudnya pengetahuan rohani. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kaya? Yaitu kaya dalam segala macam perkataan, maksudnya pengajaran, dan pengetahuan rohani, pengetahuan Alkitab. Jadi apa ciri atau penyakit dari Laodikia yang Yesus sebutkan? Dia bilang, aku kaya, aku tahu tentang Alkitab. Dengan kata lain, dia juga merasa, saya tahu doktrin, saya tahu prinsip-prinsip Alkitab, saya tahu bagaimana cara hidup yang benar, saya tahu hukum-hukum Allah. Jadi kaya adalah orang yang merasa tahu. Dan apa artinya tidak kekurangan apa-apa? Di dalam King James Version itu lebih bagus ya, diterjemahkan dari bahasa aslinya. I have increased with goods. Saya sudah bertambah barang saya. Di dalam Lukas 18, Yesus menceritakan seorang pemungut cukai yang bilang, saya nggak kekurangan apa-apa, ya saya cukup. Lukas 18 ayat 10 dan 12, Yesus bilang ada dua orang berdoa, satu Farisi, satu pemungut cukai. Yang Farisi berdoanya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, yang perampok, yang lalim, yang zina, yang suka korupsi. Dan ayat 12 dia bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi persepuluhan dari penghasilanku. Dengan kata lain, Farisi ini adalah orang yang rajin beragama. Perpuluhannya teliti, puasanya lancar. Tetapi dia merasa bahwa dia adalah baik, itu tidak kekurangan apa-apa. Jadi secara luar dia adalah orang yang bagus. Tetapi Yesus bilang doanya tidak diterima oleh Allah. Jadi apa artinya gereja bilang saya tidak kekurangan apa-apa? Itu artinya gereja akhir zaman adalah gereja yang mementingkan apa? Pengetahuan agama, penampilan luar, mementingkan statistik, angka, mungkin arsitektur yang megah. Tetapi ini adalah orang-orang yang beragama secara luar, tetapi tanpa perubahan tabiat. Yang ketiga, saudara sekalian, apa penyakit Laodikia? Disebutkan di dalam Wahyu 3:17 ya. Bagian kedua saya baca, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Artinya apa? Dia tidak tahu keadaan dia sendiri. Tidak dapat melihat, tidak dapat merasa, tidak dapat bedakan keadaannya yang sedang malang, buta, miskin, dan telanjang. Dengan kata lain, dia buta.
Nah, apa arti kata malang, saudara sekalian? Malang digunakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan oleh dia, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Dalam hidup ini saja. Apa artinya, saudara sekalian? Artinya dalam hidup mau percaya Yesus untuk keuntungan hidup sekarang. Jadi inilah yang saya tafsirkan, bahwa gereja Laodikia Yesus sebut sebagai gereja yang tidak tahu bahwa dia itu malang, sebab gejala gereja ini adalah orang-orang berusaha beragama untuk keuntungan dunia saja. Percaya Yesus supaya dapat berkat, percaya Yesus supaya dapat surga, bukan surga, berkat, supaya sehat, supaya sembuh, supaya makmur, supaya bahagia, supaya keturunannya sukses-sukses, supaya sekolahnya maju, usahanya berhasil. Jadi saudara sekalian, Paulus bilang, orang yang beragama tetapi percaya kepada Yesus Kristus, tujuannya untuk keuntungan di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sayang sekali, dengan kata lain. Saudara sekalian, memang percaya kepada Yesus membawa banyak keuntungan. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama kita melampaui yang ada di bumi sekarang ini, ya, yaitu sampai kehidupan yang kekal. Jadi kalau gereja mulai mencintai, ya, percaya Yesus, tetapi untuk manfaat, untuk kegunaan di dunia ini saja, inilah yang disebut malang. Apa yang dimaksud dengan melarat? Melarat dalam King James Version itu kata asli lebih cocok kepada kata aslinya, yaitu wretched. Wretched itu sebenarnya jahat artinya, ya, bukan melarat, jahat. Dan kata wretched ini digunakan oleh Paulus di dalam Roma 7 ayat 24. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, oh wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death. Terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan, ya, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Lalu Paulus menyadari ini, dia bilang, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Paulus dalam perenungannya, dia menyadari bahwa di dalam dia ada dua kuasa. Kuasa untuk berbuat baik, kuasa untuk berbuat jahat. Dan dua-duanya sedang bergumul. Lalu dalam keputusasaan dia bilang, saya manusia celaka. Saya mau buat baik, tetapi selalu jahat yang saya buat. Jadi di dalam dirinya ada pergumulan, ya. Nah, gereja Laodikia dikatakan dia itu melarat atau wretched. Kenapa? Karena gejala gereja ini adalah beragama tetapi tidak ada pergumulan dosa. Hidup itu easy going. Hidup itu business as usual. Hari-hari begitu saja. Berdoa ke gereja, kasih perpuluhan, tetapi tidak bergumul sungguh-sungguh melawan dosa, melawan kecenderungan daging kita. Pergumulan adalah sebuah ciri anak Tuhan. Jadi saudara sekalian, tanpa pergumulan itu adalah ciri gereja Laodikia. Bagaimana dengan buta? Apa yang dimaksud dengan buta? Yohanes 9 ayat 41, Yesus berkata, sekiranya kamu buta, kamu tidak berbuat dosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, artinya kami tidak buta, maka tetaplah dosamu. Jadi apa artinya buta? Tidak dapat melihat dosa dalam diri sendiri, ya. Baik, saudara sekalian, jadi kita sekarang sudah belajar 3 gejala penyakit daripada Laodikia. Sekarang di kitab Wahyu ini dibahas oleh Yesus
3 obat, ya, 3 obat untuk Laodikia. Obat yang pertama, 3 obat ini dirangkumkan dalam satu ayat. Yesus berkata, Wahyu 3:18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, pakaian putih, dan minyak untuk pelumas matamu. Apa artinya, saudara sekalian? Ya, oke. Jadi saya ringkaskan, obatnya adalah kata Yesus, beli dari saya emas murni, baju putih, pelumas mata. Emas yang dimurnikan dalam api, kita bisa dapatkan artinya di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Dikatakan, bergembiralah sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan kata lain, emas yang dimurnikan dengan api adalah apa? Iman yang sudah dialami, yang sudah dites. Bukan iman belajar di kelas Alkitab, tetapi iman yang sudah diuji. Iman dalam Yesus Kristus. Iman yang fondasinya Yesus Kristus. Yang Yesusnya bukan teori, tetapi Yesusnya dialami. Kemudian pakaian putih, apa artinya? Di dalam Wahyu 19 ayat 8 ada artinya sendiri, ya, dikatakan, dan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perbuatan. Dengan kata lain, Yesus bilang, belilah daripadaku pakaian putih, artinya belilah dari saya tabiat. Jadi pakaian putih artinya perubahan tabiat menyerupai Kristus. Jadi kalau saudara lihat tadi, emas murni, iman dalam Kristus. Pakaian putih, perubahan tabiat menyerupai Kristus. Kristus, Kristus. Sekarang plus emas mata artinya apa? Artinya roh pengenalan Kristus. Itu bisa kita dapatkan artinya di Efesus 1 ayat 17 dan 18, ya. Paulus menulis begini, katanya, mintalah kepada Allah kita supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti, dan seterusnya. Jadi kalau begitu, bagi kita manusia fana yang senang dengan dosa, untuk mengerti, untuk bisa mencintai hal-hal yang rohani, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Kalau begitu, apa itu pelumas mata? Adalah roh pengenalan akan Kristus, roh yang menolong kita mengerti Kristus lebih baik. Jadi kalau begitu, 3 obat yang Yesus tawarkan adalah iman dalam Kristus, perubahan tabiat menyerupai Kristus, roh pengenalan Kristus. Kalau begitu, semuanya adalah Kristus. Kristus adalah obatnya. Kolose 1 ayat. Dan semua obat ini diringkaskan oleh Paulus di dalam satu ayat di dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan, ya, kepada mereka telah memberitahukan betapa kayanya rahasia ini di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus di dalam kamu. Bahasa Indonesia terjemahannya kurang tepat, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan Christ in you, the hope of glory. Artinya Kristus yang di dalam kamu. Jadi bukan Kristus yang di luar kamu, bukan Kristus yang ada di kepalamu, tetapi Kristus yang di hatimu. Itulah pengharapan untuk bisa masuk surga. Jadi Kristus adalah obat, ya, untuk Laodikia. Jadi mengenal Kristus, tapi bukan Kristus yang di luar, tetapi Kristus yang masuk di dalam hati kita, itulah obat untuk Laodikia. Dan kenapa seri pelajaran ini kita akan mempelajari Kolose dan Ibrani? Sebab rupanya obat untuk Laodikia ini resepnya dijual di toko Kolose. Saya berikan buktinya. Di dalam kitab Kolose ada beberapa kata
Laodikia disinggung. Saya hanya kutip satu saja. Kolose 4 ayat 16, Paulus bilang, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di mana? Di jemaat Laodikia. Saudara lihat, surat Kolose adalah surat yang ditujukan memang buat Kolose, tetapi Paulus juga maksudkan, Tuhan juga mau maksudkan, supaya orang Laodikia pelajari kitab Kolose. Dan kebetulan bila mana saudara memperhatikan bahwa kitab Kolose adalah kitab yang menjelaskan Yesus Kristus dengan segala kedalamannya. Jadi saudara sekalian, surat Kolose adalah surat untuk orang Kristen yang baru agar memahami dan mengalami kuasa Kristus. Oh, ada satu lagi surat Ibrani ya yang saya tidak tampilkan di sini. Kenapa surat Ibrani itu adalah surat yang penting juga untuk Laodikia? Sebab Ibrani membahas lebih tinggi dari agama. Ya, dia membahas Kristus lebih tinggi dari Musa yang dibanggakan oleh orang Yahudi. Kristus Sabat bukan cuma hari, tetapi maknanya yang lebih tinggi. Kristus adalah imam besar yang lebih baik. Kita harus mengalami di dalam Ibrani 11 misalnya iman yang lebih baik. Iman adalah dasar dari segala fondasi yang kita, dia adalah fondasi dari segala yang kita harapkan. Jadi dengan kata lain, kitab Ibrani adalah kitab yang menolong orang-orang Kristen yang sudah lama, yang sudah agamanya sudah karatan, naik lebih tinggi. Itulah kitab Ibrani. Jadi Kolose untuk orang Kristen yang baru, untuk maju dalam kerohanian, kitab Ibrani menolong orang-orang yang jiwanya Laodikia, supaya keluar naik lebih tinggi dari agama yang dia jalankan sekarang. Jadi surat Kolose dan surat Ibrani akan menjadi pelajaran kita selama beberapa bulan ke depan. Baik saudara sekalian, pelajaran kita tentang penyakit Laodikia setelah selesai. Kita telah belajar. Yang pertama, Laodikia itu siapa? Dia adalah simbol gereja akhir zaman menjelang kedatangan Yesus. Yang kedua, penyakit Laodikia adalah beragamanya aktif, tapi kasih dan imannya suam. Fanatisme dan kemunafikan ada di dalam gereja. Agama aktif tetapi tanpa perubahan tabiat, dan mereka tidak dapat melihat dan tidak melawan dosa. Dan obat galat untuk Laodikia adalah Kristus yang hidup di dalam kamu. Itulah obat untuk Laodikia. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk ambil aplikasi sedikit buat kita ya. Practical lesson buat kita. Dan saya ingin beri judul adalah bertobat lagi ya. Baik saudara sekalian, yang menarik perhatian saya, penutup pelajaran tentang kitab tentang jemaat Laodikia ini diberikan pilihannya pribadi, bukan secara gereja. Jadi suratnya ditujukan secara gereja, secara umum, tetapi tawarannya diberikan secara pribadi. Misalnya kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 19 dan 20 dikatakan, barang siapa kukasihi, dia ku tegur, ku hajar. Ya, itu sebabnya relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kata barang siapa digunakan, artinya siapa saja, bukan secara gereja, pribadi. Ayat 20, lihat aku berdiri depan muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatikannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Jadi jikalau ada orang, jadi ini tawaran diberikan kepada perorangan pribadi. Nah, saudara sekalian, jangan berharap gereja seluruhnya akan menjadi sempurna, akan mengalami kebangunan rohani. Tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya Yesus menawarkan kepada gereja akhir zaman,
pilihannya adalah pilihan pribadi. Sebagai penutup, izinkan saya untuk ceritakan sedikit kesaksian saya pribadi. Izinkan saya bercerita bahwa latar belakang saya adalah saya berasal bukan orang Kristen, orang tua saya bukan orang Kristen, bahkan mereka tidak suka orang Kristen. Mereka agama leluhur orang Tionghoa, dan tetapi karena kemurahan Tuhan, saya akhirnya juga bersekolah di sekolah Kristen dan mengenal Kristus. Dan singkat cerita, saya dibaptis di usia 20. Dan waktu saya dibaptis, saya memilih gereja Masehi Advent hari ke-7 menjadi anggota. Dan waktu saya menjadi anggota gereja Advent, saya rindu sekali. Saya senang sekali. Tiap hari saya berdoa, saya baca Alkitab, saya pengen tunggu Tuhan datang. Saya waktu itu sekolah teknik, saya tidak pernah berani membuka buku teknik sebelum saya baca Alkitab. Oh, hidup saya seperti dekat sekali sama Kristus. Tetapi itu hanya terjadi beberapa saat. Saya mulai sibuk. Sibuk apa? Sibuk pelayanan ya. Di gereja saya aktif sekali, di pemuda, di mana-mana saya diberikan jabatan ini, jabatan itu. Saya pernah diangkat jadi anggota majelis ini, majelis itu. Saya pernah diangkat jadi board ini, board itu. Saya penuh dengan segala kesibukan. Dan saya sibuk kuliah, dan waktu itu saya mulai dekat ke tamat kuliah, saya mulai sibuk merintis usaha. Dan karena sibuk, saya mulai kurang berdoa, kurang membaca Alkitab, hubungan saya dengan Kristus mulai renggang. Dan tanpa saya ketahui, saya merasa tidak bahagia. Saya kemudian mengalami banyak perubahan dalam hidup saya. Saya mulai mudah sakit. Saya tidak sehat. Saya gampang sekali sakit, dan kalau sakit lama sekali sembuh. Dan saya mulai juga, emosi saya mulai berubah. Saya mulai sering mudah marah di rumah. Saya mulai mudah tersinggung sama orang di gereja. Dan saya mulai kesal sama gereja. Saya mulai tidak puas kalau ke gereja. Saya mulai mengkritik gereja. Saya merasa bahwa kondisi gereja, khotbahnya itu saja. Banyak orang munafik. Saya merasa bahwa cuman saya orang baik, semua orang tidak baik ya. Jadi saya mulai tidak bahagia. Saudara sekalian, ingat, orang yang banyak kritik adalah orang-orang yang tidak bahagia. Dan saya pernah tahu itu bagaimana rasanya. Jadi saudara sekalian, pada satu titik saya berencana untuk keluar dari gereja Advent dan mau jadi Kristen mandiri saja. Kristen di rumah sendirian. Pada waktu saya berencana untuk begitu, seorang teman mengajak saya untuk mengikuti sebuah Bible study. Dan Bible study ini pembicaranya adalah, pengajarnya adalah seorang anak muda yang tidak begitu terkenal, sehingga sebenarnya saya pikir tidak begitu tertarik, tetapi entah kenapa saya ikut juga. Dan waktu saya hadir di kebaktian itu, kalimat yang pertama yang mengejutkan saya dari orang yang sederhana ini adalah, let's open our Bible. Mari kita buka Alkitab tanpa basa-basi. Dan waktu dia mulai membahas Alkitab, hati saya menjadi panas secara aneh. Dan saya mulai bersemangat. Dan saya mulai tahu kenapa kebahagiaan saya hilang, kesehatan saya hilang, kenapa kerohanian saya mulai merosot. Saya mulai tahu jawabannya. Karena saya kehilangan cinta saya yang mula-mula, yaitu kedekatan saya dengan Yesus Kristus, kedekatan saya dengan firman Tuhan. Jadi sekarang saya tahu jawabannya, kenapa saya mulai lesu, kenapa saya mulai mengalami kesuaman rohani. Saya membiarkan Kristus berada di luar hati saya, walaupun dekat, tetapi di luar. Saya tidak mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati. Saudara sekalian, sejak waktu itu saya bertobat lagi. Dulu saya bertobat oleh baptisan air. Sekarang saya bertobat tanpa dibaptis lagi. Tetapi
Roh Kuduslah yang menggerakkan, yang tinggal di dalam hati saya. Jadi saudara sekalian, inilah dua pertobatan yang Yesus ingin dialami oleh Laodikia. Yohanes 3 ayat 5 jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak, Ibu, saudara sekalian, saudara-saudara adalah anggota gereja. Mungkin saudara sudah dibaptis dengan air. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara sudah dibaptis dengan roh? Yaitu bila mana engkau bergumul dengan dosa, dan Yesus yang tadinya menjadi pengetahuan, sekarang Yesus mulai masuk di dalam hatimu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Izinkan saya untuk tutup dengan kutipan dari sebuah buku bagus yang saya baca. Dikatakan, jangan tunggu gereja mengalami kebangunan rohani dan menjadi sempurna. Waktu itu tidak akan pernah datang. Jikalau saudara merindukan kebahagiaan sejati, bukalah pintu hati bagi Yesus hari ini. Sendiri, lakukanlah. Semoga pelajaran hari ini menolong kita untuk mengalami pengalaman baru beragama di dalam Yesus Kristus. Suam Gereja Laodikia, Tuhan kasihani kami, kasihani gerejamu, bangunkan kami, ajari kami bertobat, berikan karunia Roh Kudus-Mu untuk kami melihat keindahan Yesus Kristus, supaya kami boleh didapati kaya yang sesungguhnya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, bantu kami selama tanya jawab. Berikan kami hikmat untuk mengerti lebih dalam apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara yang belum bergabung oleh karena sakit atau ada halangan. Tuhan kiranya memberi kekuatan, memberi pertolongan. Kami berdoa ini semua dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.